Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 111. Di bawah pengawalan petugas keamanan, Erwin berhasil kembali ke kantor Andi dengan lancar. Kemudian mengganti balik pakaiannya. Pada saat yang sama juga melepas arloji beserta topeng putih dan sepenuhnya kembali menjadi Erwin yang sederhana. Pakai ini memang yang paling nyaman. Setelah memakai kaosnya, Erwin melirik keluar kantor dan buru-buru berlari keluar begitu sudah memastikan tidak ada seorang pun di koridor. Di sisi lain, tepatnya di aula resepsi, para pengusaha antri untuk tanda tangan kontrak yang totalnya sekitar 5-600 perusahaan di sini. Jika semua bergabung, maka jumlah perusahaan aliansi ini akan melebihi aliansi bisnis Bandung yang dibentuk oleh keluarga Reknarsa. Erwin percaya tidak akan lama untuk merobohkan aliansi bisnis Bandung. Pada saat itu kalau keluarga Reknarsen tak mau bangkrut, maka mereka hanya bisa datang memohon kepadanya. Sedangkan para gadis yang berkumpul juga sudah bubar secara perlahan. Tapi para gadis itu iri sekaligus benci pada Fiona, karena hanya Fiona satu-satunya mendapat perhatian Tuan Muda Smith. Kalau tahu dari awal, mereka pasti akan pura-pura jatuh juga untuk menarik perhatian Tuan Muda Smith. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah, jika orang lain yang terjatuh, Erwin belum tentu membantu. Pada saat ini Fiona baru kembali ke sisi Lina, tapi dengan mata berbunga-bunga, wajah memerah sambil mengenakan jas hitam kecil. Fiona, jas itu seriusan dari Tuan Muda Smith itu? Lina tidak bisa menahan diri dan bertanya dengan penasaran. Bahkan ingin tahu apa yang terjadi barusan. Karena kerumunan tadi terlalu ramai, jadi Lina ada di belakang tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, tadi kakiku tersandung gaun, ditambah banyak orang yang saling mendorong di sekitarku. Jadi aku jatuh dan sulit buat bangun. Bahkan aku diinjak beberapa kali. Pada saat sedang putus asa itu, Tuan Muda Smith tiba-tiba muncul dan membantuku. Dia bahkan mengenakan jasnya pada aku. Sungguh perhatian sekali. Sambil berbicara mata Fiona penuh dengan bunga. Dan tanpa sadar tersipu hingga pipinya memerah begitu mengingat kembali adegan barusan. Jangan-jangan kamu jatuh cinta. Ini adalah pertama kalinya Lina melihat Fiona menunjukkan ekspresi yang malu-malu seperti itu. Mungkin ini yang disebut takdir, Lina. Tuan Muda Smith adalah pangeran berkuda putih yang selama ini kutunggu-tunggu. Fiona tidak menyangkal, melainkan langsung mengakui jatuh cinta pada Tuan Muda Smith. Dari waktu kecil hingga saat ini Fiona belum pernah merasakan detak jantung yang sekencang ini. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Ternyata jatuh cinta pada seseorang itu bisa terjadi begitu saja. Seriusan? Mukanya aja belum melihat. Gimana kalau jelek nanti? Lina membuka mulut dan berkata dengan terkejut. Mau jelek atau tidak, Tuan Smith itu pangeran yang selama ini ku cari-cari. Fiona sedikit dibutakan oleh cinta dan tergila-gila saat ini. Kalau begitu, pesaingmu bukan main banyaknya, kata Lina sambil menghela nafas, selalu melirik semua gadis cantik yang ada di aula resepsi dan diam-diam mereka senang karena tidak menyukai tuan muda super kaya seperti itu. Jika tidak, berpikir harus rebutan seorang pria dengan wanita sebanyak itu sudah membuatnya merasa sangat tertekan. Aku percaya pasti akan bertemu dengan tuan muda itu lagi. Fiona menyentuh jas hitam yang menutupi tubuhnya. Dan adegan Tuan Muda Smith yang membantunya muncul lagi di dalam benaknya yang membuat pipinya memerah kembali. Saat sedang mengobrol, Erwin keluar dari kerumunan dan akhirnya menemukan Lina dan Fiona. Lina, resepsinya sudah selesai. Erwin bertanya dengan sadar. Belum, ayah, paman dan tante ketiga sedang antri buat tanda tangan, kata Lina dengan sedikit frustrasi. Erwin mengangguk kemudian menyadari ekspresi Fiona yang sangat berbeda dari biasanya. Erwin mengira itu karena kejadian jatuh dan diinjak barusan. Jadi tanpa sadar bertanya dengan khawatir. Fiona, ada apa denganmu? Tidak enak badan. Fiona tidak sempat bereaksi. Lina di sebelahnya sudah tersenyum lembut dan menjawab. Tidak enak badan apaan? Ini jelas gejala sedang jatuh cinta pada Tuan Muda Smith. Apa? Dia jatuh cinta pada Tuan Muda barusan itu? Erwin tampak bingung kenapa Fiona ini tiba-tiba bisa menyukainya. Kamu mungkin tak tahu, tadi Fiona jatuh. Tuan muda itu bukan cuma membantunya, tapi juga berbaik hati memberikan jas hitamnya. Sungguh pria sejati.
Aku percaya gadis manapun akan jatuh cinta pada seorang seperti itu, kata Lina dengan sedikit gosip. Fiona jatuh cinta begitu saja. Erwin sedikit terdiam. Memangnya seberapa kekurangan pria Fiona ini? Hanya bersikap baik sedikit saja langsung jatuh cinta? Atau Fiona ini hanya jatuh cinta dengan identitas dan latar belakang keluarga Smith? Ya, mungkin ini yang disebut takdir, kata Lina sambil memeluk lengan Erwin dengan penuh kasih sayang. Menurut Lina, Erwin adalah pangeran berkuda putih yang ditakdirkan untuknya. Erwin menghela nafas. Wajahnya mengekspresikan kebingungan. Tapi dilihat dari keadaan Fiona sepertinya memang sedang jatuh cinta. Tapi Fiona adalah sahabat baik Lina. Situasi akan menjadi buruk kalau identitasnya sebagai tuan muda Smith ketahuan. Jadi Erwin putuskan untuk membiarkan waktu yang melunturkan rasa suka Fiona padanya. Setelah resepsi, Erwin menerima kabar baik, yaitu Lisa sudah pulang dari Raung Mountain. Lisa sekarang sudah tiba di Villa Mahkota dan kepulangan kali ini juga membawa 2 orang lainnya. Hal ini membuat Erwin sangat senang. Orang yang dibawa oleh Lisa pasti master bela diri juga. Mana mungkin itu tidak membuat Erwin bersemangat. Sesudah pamit kepada Lina dan yang lainnya, dia langsung menuju ke Villa Mahkota di Teluk Egg. Begitu tiba, memang ada 2 pengunjung asing di Villa Mahkota. Yang satu mungil, imut, dan penuh energik, tampak muda seperti berusia 8 atau 19 tahun. Sementara yang satunya lagi tampak berusia 30 tahunan, berkulit gelap, dan beralis tegas. Keduanya memakai pakaian training berwarna putih dan dilihat sekilas saja sudah tahu kedua orang ini adalah orang desa. Saat ini mereka berdua sedang melihat barang antik dan lukisan berharga di villa dengan penuh penasaran. Terkadang juga menyentuh barang di sana-sini dan berteriak kegirangan. Kalisa, hidup tuan muda ini mewah sekali ya. Rumah ini pasti bernilai banyak uang kan? Adik seperguruan itu menyentuh sebuah vas porselen biru putih dan bertanya dengan penasaran. Ku dengar dari Anita, sepertinya lebih dari 40 miliar. Jawab Lisa setelah mengingatnya. Lebih dari 40 miliar? Adik seperguruan itu terkejut. Tangan kecil yang memegang porselen biru putih tidak sengaja tergelincir sehingga vasnya jatuh dari tangannya. Melihat vas yang akan jatuh, abang seperguruan yang ada di sebelahnya langsung bereaksi dan menangkap vas porselen tersebut dengan cepat sebelum mengenai lantai. Untungnya reaksi abang seperguruanmu ini cepat. Kalau vasnya pecah, menjualmu saja belum tentu cukup untuk bayar ganti rugi. Abang seperguruan itu menegur dan segera meletakkan vas porselen biru putih pada posisi semula. Saat mereka tengah mengobrol santai, Erwin berjalan masuk dari pintu. Itu langsung menarik perhatian mereka dan membuat mereka buru-buru mendekat untuk menyapa Erwin. Ah, itu tuan muda yang kulindungi. Lisa secara singkat memperkenalkan Erwin, kemudian menunjuk ke arah adik seperguruannya. Tuan muda, ini adik seperguruan kami, Leona, murid guru yang ke-9. Setelah berbicara, Lisa menunjuk lagi ke arah pria berkulit gelap. Ini abang seperguruan kami, Sharon. Adalah yang terkuat di antara para murid. Selain itu, guru juga setuju menerima investasi dari tuan muda untuk membuka aula seni bela diri. Tapi karena guru tak bisa meninggalkan Raung Mountain untuk sementara ini, jadi Bang Sharon diutuskan untuk menjadi pengajar. Bagus. Erwin mengangguk puas. Kepulangan Lisa kali ini membawa banyak keuntungan. Bukan hanya 2 master bela diri, tapi juga pembukaan akademi seni bela diri. Ini sungguh kabar yang mengejutkan. Besok kita akan pergi membeli beberapa baju yang cocok untuk kalian. Dan sekalian memilih lokasi untuk membuka aula seni bela diri. Mulut Erwin sedikit terangkat. Dengan adanya aula seni bela diri, maka dia dapat mengelola master bela diri secara terbuka dan terang-terangan. Meskipun stadion tinju hitam juga dapat menghasilkan master petinju, tapi stadion tinju hitam itu adalah industri gelap dan tidak sepenuhnya ilegal. Jadi dapat dengan mudah dilarang oleh hukum atau atasan. Tapi tempat seni bela diri itu berbeda. Sekolah seni bela diri itu diakui dan sepenuhnya legal seperti perusahaan keamanan keluarga Ragnarsson. Mereka bisa secara terbuka dan terang-terangan dalam mengelola orang-orang mereka sendiri. Dengan adanya pelatihan seni bela diri, maka kekuatan para bawahan akan meningkat lebih cepat. Yang berarti meningkatkan kekuatan tempur juga. Terima kasih Tuan Muda. Sharon berkata sedikit tak terbiasa. Saat malam hari, Erwin meminta Anita untuk menyiapkan satu meja besar penuh hidangan mewah untuk menyambut Sharon dan Leona. Pada saat yang sama, di dalam sebuah ruangan pertemuan VIP keluarga Ragnarsson sedang berlangsung sebuah rapat yang gugup yang dihadiri oleh Steve, Ersan, Vicky, Frandy, dan Drake.
Dalam rapat yang beranggotakan 5 orang itu, suasana tidak menyenangkan seperti rapat sebelumnya. Ekspresi mereka berlima jelas sangat buruk kali ini dan tampak sedikit tertekan. Menurut laporan dari mata-mataku, aliansi bisnis dagang airline yang dibentuk Diamond sudah resmi didirikan. Andi dan wali kota juga berpihak pada mereka. Dan yang lebih penting lagi adalah pewaris keluarga Smith ini. Steve mengatakan itu dengan ekspresi yang sangat suram. Alisnya semakin berkerut dan wajahnya penuh kekhawatiran. Karena ini jelas bukan kabar baik. Alasan aku mengumpulkan kalian semua, walau sudah selarut ini, itu karena mau berdiskusi cara kita berurusan dengan aliansi bisnis dagang airline selanjutnya. Steve dan yang lainnya tidak akan mengakui kekalahan begitu cepat. Mereka masih belum mengerahkan semuanya, jadi siapa yang akan menang pada akhirnya masih belum pasti. Aku sudah lihat semua keuntungan yang ditawarkan aliansi bisnis dagang airline. Pada dasarnya masing-masing keuntungan mereka itu menargetkan yang kita tawarkan juga. Jadi tak ada peluang untuk menang kalau bersaing secara langsung. Vicky mengerutkan kening dan berkata dengan keras. Benar, Diamond ini licik sekali. Kalau terus seperti ini dalam beberapa hari nanti anggota aliansi bisnis Bandung kita pasti akan beralih kepada Diamond. Kuncinya adalah wali kota yang menyatakan kontrak aliansi kita tidak sah. Jadi kita tak bisa memanfaatkan otoritas kontrak untuk menahan para anggota lagi. Franny juga menghela nafas. Hanya dalam beberapa hari situasinya benar-benar berbalik. Ternyata demon ini memang tidak mudah untuk dihadapi sama sekali. Beberapa orang sementara larut dalam perenungan dan pada akhirnya Ersan memecah kesunyian. Sekarang kita cuma punya satu cara membalikkan keadaan. Cara seperti apa? Semua orang fokus pada Ersan. Keluarga kami masih punya personil keamanan sebanyak 500 orang. Jadi bisa merancang pembunuhan Demon. Ketika Ersan mengatakan ini, mata bersinar dengan cahaya dingin. Sementara yang lainnya terkejut dengan gagasan Ersan itu. Sepertinya akan sulit, karena Demon itu tokoh besar, jadi tidak mungkin bisa disingkirkan semudah itu. Begitu melesat, masalah yang timbul akan sangat merepotkan. Vicky khawatir. Sudah waktunya bagi keluarga kami untuk mempertaruhkan hal ini. Kalau masih tak mengambil tindakan, kita ini tidak berbeda dengan menunggu kebangkrutan. Ersan tidak sedang menakut-nakuti mereka. Karena kecuali Drake, properti beserta aset ketiga keluarga ini semua ada di kota Bandung. Jadi begitu aliansi bisnis dagang airline mengasingkan mereka bertiga, maka perusahaan mereka akan kekurangan mitra dan akan berakhir bangkrut setidaknya dalam sebulan. Steve masih ragu, tapi Drake menjawab lebih dulu. Aku setuju sepenuhnya, kalian cukup berurusan dengan Demon, biar aku yang hadapi Erwin ini. Sudah waktunya bagiku untuk membuat perhitungan dengannya. Drake awalnya ingin memanfaatkan kekuatan ketiga keluarga ini untuk menekan Hybrid Group dan memaksa Demon untuk mengembalikan sebuah aset yang telah direbut dari keluarga Baxter. Tapi sekarang sepertinya ketiga keluarga ini benar-benar tak berguna karena tidak mampu bersaing sama sekali dengan Demon, sehingga Drake pada akhirnya hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kebetulan ayahnya menemukan seorang master seni bela diri untuknya, jadi dia sekalian ingin melihat dan mengetes kemampuan master bela diri ini pada Erwin. Di trotoar jalan kuil daerah Hype pusat kota, Erwin membawa Lisa, Leona, dan Sharon untuk berbelanja ke mall yang ada di dekat kuil daerah Hype. Leona dan Sharon adalah orang pegunungan, jadi mereka biasanya hanya memakai pakaian training. Karena akan tinggal di kota ini mulai sekarang, otomatis mereka harus mengganti cara berpakaian. Di luar rumah jangan panggil aku tuan muda, panggil saja sepupu. Kalau begitu Leona itu sepupu kecil dan Sharon itu sepupu tertua kita, paham? Erwin masih tidak ingin menimbulkan masalah yang tak perlu. Baik sepupu, jawab Sharon dengan sedikit canggung. Kalau begitu abang sepupu kedua. Sikap Leona tetap penuh energi. Dan penampilannya imut membuat Erwin tanpa sadar mengelus kepalanya. Begitu masuk mall nanti, termasuk Lisa, pilih dan ambil saja apapun yang kalian suka. Aku yang bayar, kata Erwin dengan tulus. Terima kasih bang sepupu kedua. Leona dengan cepat terbiasa. Dia sudah lama penasaran dengan kehidupan di luar pegunungan. Dan karena akhirnya bisa meninggalkan pegunungan, otomatis dia sangat bersemangat sekarang. Ini adalah pertama kalinya Leona dan Sharon datang ke kota untuk melihat dunia luar. Mereka sangat penasaran dan tertarik dengan segala sesuatu di sini. Jadi begitu melihat ada yang menarik, mereka pasti ingin coba. Sepupu kedua, apa itu? Kenapa orang itu teriak-teriak sambil pakai helm? Leona tiba-tiba menjadi tertarik dengan game virtual VR di mall, tapi dia tidak tahu itu disebut game virtual VR. Itu game virtual VR.
bisa main game secara 3 dimensi dengan helm itu. Erwin menjelaskan dengan serius. Mau coba ya? Setelah orang itu selesai main, pergilah coba gamenya. Boleh. Leona bertepuk tangan sambil berkata dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, Leona langsung memainkan game virtual VR. Game tersebut tentang bertahan hidup melawan zombie. Ada TV LCD yang tergantung di dinding belakang Leona. Jadi semua orang bisa melihat sudut pandang pertama Leona. Setelah permainan dimulai, layar TV muncul banyak zombie yang mengepung di sekitar Leona. Sepupu kecil, cepat keluarkan pistolnya. Erwin mengingatkan dengan cepat. Karena khawatir Leona tidak pandai memainkannya. Tapi yang mengejutkan Erwin adalah Leona tidak pakai pistol sama sekali. Tapi langsung melakukan tendangan ke arah zombie dalam game. Erwin sedikit terkejut. Orang yang berlatih seni bela diri dari kecil memang beda. Di dalam game juga ingin menggunakan kemampuan asli untuk bertahan. Namun tendangannya tak berguna. Karena sistem permainannya diatur menggunakan pistol untuk membunuh zombie. Leona yang melihat zombie yang ditendangi tidak tumbang langsung meningkatkan tenaga dan frekuensi tendangannya. Dan sebuah suara pecahan kaca yang keras tiba-tiba terdengar. Leona tidak sengaja menendang TV LCD yang tergantung di dinding hingga hancur berkeping-keping. Saking kuatnya sampai dinding di belakang TV juga retak sebagian. Para penonton dan staf langsung terpana. Tenaga gadis kecil ini sungguh kuat sekali. Leona juga tampaknya menyadari sudah menendang sesuatu. Jadi segera melepaskan helm VR dan melihat TV LCD yang pecah dengan wajah yang sedikit panik. Tak masalah. Biar aku atasi. Erwin berusaha untuk menghibur. Kemampuan kaki Leona sungguh kuat dan sepertinya tidak kalah dengan Lisa sama sekali. Erwin langsung berkomunikasi dengan staf dan membantu rugi semua kerusakannya. Sebenarnya bagi Erwin uang kompensasinya tidak seberapa. Semuanya sepadan selama Leona dan yang lainnya bisa bersenang-senang. Setelah kejadian itu, Leona menjadi sedikit lebih patuh. Mereka jalan-jalan di mall dari pagi hingga siang. Dan membeli banyak barang. Terutama pakaian dan sepatu. Tapi perempuan yang berlatih seni bela diri sepertinya tidak suka pakai rok. Lisa dan Leona sama-sama membeli celana ketat dan sedikit longgar. Setelah mengunjungi mall, Erwin membawa mereka untuk makan sepuasnya. Kemudian lanjut bersenang-senang hingga malam. Dan pada akhirnya baru memutuskan untuk pulang. Tapi sesampainya di tempat parkir, seseorang sudah menunggu mereka. Tepat ketika Erwin hendak membuka pintu mobil, sekelompok orang tiba-tiba mendekati dan mengepung mereka. Erwin, akhirnya kau datang juga. Sudah waktunya aku membuat perhitungan denganmu. Harrison berjalan keluar dari kerumunan dengan seorang pria parubaya berjas hitam. Kerumunan ini setidaknya berjumlah 30 orang, yang semuanya adalah personel keamanan keluarga Ragnarsson. Mereka dibawa ke sini hanya untuk mengungguli jumlah. Yang kuat dalam bertarung hanya pria berbaju hitam di sebelah Erson saja, yaitu pengawal yang dikirim ayah Erson untuk melindungi dirinya, sekaligus disebut sebagai master seni bela diri. Kau pasti putra tertua keluarga Baxter, Drake Baxter kan? Erwin tahu orang ini. Saat pelelangan amal sebelumnya, Drake ini yang rebutan cincin biru Bulgari dengannya. Jadi otomatis meninggalkan kesan yang cukup kuat. Bagus, kau masih ingat sudah menipu aset adikku Irson berkata dengan gigi terkatup. Tentu saja, kali ini kau yang mau kutipu asetnya. Erwin tersenyum karena membawa 3 master bela diri. Mana mungkin Erwin takut. Sudah di situasi ini masih saja sekuat kau. Akan kuperlihatkan alasan keluarga Baxter kami disebut salah satu 4 keluarga saksa di ibu kota. Erson melambaikan tangan dan berteriak, hajar sampai mati. Bersambung